PKKM BMP 2024 Bersama kita bersilaturahmi rasa menjadi generasi harapan bangsa. Salam manajer muda, salam maju berprinsip. MP24 Menjunjung tinggi hak asasi manusia, benar Nelson Mandela. Di mana kita? Mana di mana gugus paling keren itu Nelson Mandela. Mana di mana prodi paling keren itu adalah MP. Bersama kita bisa wujudkan pendidikan yang cerah di masa depan. MP24 Bersama kita menuju kesuksesan. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan 8 fokusan utama manajemen pendidikan. 8 fokusan utama manajemen pendidikan yaitu terdiri dari pertama, manajemen layanan khusus, manajemen pembiayaan, manajemen kurikulum, manajemen kependidikan, manajemen ketatalaksanaan, manajemen humas, dan manajemen fasilitas. Selanjutnya, yang pertama, fokusan pertama di manajemen pendidikan adalah manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Di antaranya meliputi manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafetaria atau kantin sekolah. Manajemen pembiayaan adalah suatu proses perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, serta pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh suatu badan usaha. Meliputi 3 hal, yaitu 1. Budgeting penyusunan anggaran, yang kedua, accounting yaitu pembukuan, yang ketiga, auditing pemeriksaan. Untuk biaya pendidikan sendiri meliputi 2 hal, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung seperti alat-alat belajar, sarana belajar, biaya transportasi, serta gaji guru. Untuk secara tidak langsung yaitu keuntungan yang tidak dimiliki oleh peserta didik dalam suatu hal kesempatan yang hilang. Kedua, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi 1. Manajemen perencanaan, 2. Manajemen pelaksanaan kurikulum, 3. Supervisi pelaksanaan kurikulum, 4. Pemantauan dan penilaian kurikulum, 5. Perbaikan kurikulum, 6. Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Manajemen tenaga kependidikan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang kependidikan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pendidikan. Hal ini mencakup yang pertama perencanaan, 2. Rekrutmen dan seleksi, 3. Pengembangan, 4. Penempatan dan pengelolaan karir, 5. Penilaian kinerja, 6. Kompensasi dan penghargaan, 7. Hubungan ketenaga kerjaan. Tujuannya adalah memastikan tenaga kependidikan kompeten, termotivasi, dan mampu mencapai tujuan kependidikan. Selanjutnya ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Pembinaan sekolah mulai dari perencanaan penerima peserta didik, pembinaan saat berada di sekolah, sampai peserta didik menamatkan pendidikannya. Tujuan dari bidang ini adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik serta siswa belajar dengan tertib, efektif, dan efisien. Tugas utama dari bidang ini ada 3 untuk mencapainya, yaitu dengan penerimaan peserta didik, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan kedisiplinan. Yang keenam adalah manajemen ketatalaksanaan. Manajemen ketatalaksanaan adalah proses pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek administratif dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional berjalan dengan efisien dan sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku. Konsep ini mencakup pengelolaan proses-proses administratif yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang berkaitan dengan ketatalaksanaan. Manajemen fasilitas berarti proses perorganisasian secara perangkat atau fasilitas pendidikan yaitu sarana dan prasarana agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efisien dan efektif.
Aktivitas perorganisasian ini sangat diperlukan guna dapat mengatur ataupun mengontrol fasilitas pendidikan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan porsinya dan dapat terpakai secara tepat. Manajemen fasilitas atau sarana prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Yang ke-8, pengertian humas secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang khas antara pendidikan dengan publik internal dan publik eksternal. Fungsi-fungsi manajemen humas dalam lembaga pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung kepada pemimpin, lembaga, dan publik internal. Yang kedua, mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Oke, halo, nama aku Ferdi Nugroho, bisa dipanggil Ferdi. Aku dari Jogja dan HP ini aku pass ke orang yang bisa tidur di mana aja. Halo, nama aku Sarah Nisingna Lutfi, panggilanku Sarah, asalku Bantul. Aku akan kasih HP ini ke orang yang tingginya se-stick biliar. Halo, nama aku Septiana Karamawati, bisa dipanggil Rahma. Asal aku dari kota Klaten. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang katanya suka makan pedas. Halo, namaku Dihanesti Rahayu, biasa dipanggil Dihan. Aku asalnya dari Sleman. Aku akan kasih HP ini ke orang yang hobinya suka stalking. Halo, nama aku Fitri Novitasari, biasa dipanggil Fitri, asal dari Paris, Bantul. HP ini aku akan kasih ke orang yang suka ngelurusin tulang belakang. Halo, nama aku Anissa, bisa dipanggil Anis. Aku berasal dari Bantul dan aku mau kasih HP ini ke orang yang katanya suka tidur di atas pohon. Halo, kenalin nama aku Rafif Firmansyah, bisa dipanggil Rafif, asalku dari Sleman. HP ini akan aku kasih ke orang ras terkuat di bumi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Almas Suraya Zarani, biasanya dipanggil Almas. Asal aku dari Klaten. HP ini akan aku kasih ke Swifties. Halo, perkenalkan nama aku Yalisa Risadia, biasa dipanggil Lisa. Saya berasal dari Kulon Progo. Aku mau kasih ke HP ini ke temannya Mimi. Halo, kenalin nama aku Devi Nursyalina, biasa dipanggil Devi, asal aku dari Bantul. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang tiap hari makan di Andeska. Halo, aku Arista Zatalini dari Gunung Kidul, biasa dipanggil Ayas. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang bikin video perkenalan dari pagi sampai sore. Dari sore sampai malam. Halo.